Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Haris, tentunya masih di channel YouTube Ahmad dari Effendi, Bapak Ibu. Dan pada kesempatan kali ini ada salah satu sobat netizen ya yang berkomentar pada channel YouTube saya, di mana dia itu bantuan PKH BPNT-nya tercoret karena hasil dari ground checking. Nah, ini menarik untuk dibahas Bapak Ibu. Mungkin dari Anda yang bantuan PKH BPNT-nya sudah terhenti di tahap 2 ini dan ingin tahu kok bisa terhenti kenapa, lalu nanti kira-kira solusinya bagaimana, misal masih masuk kriteria kemiskinan. Nah, itu nanti pada kesempatan kali ini akan saya beri infonya kepada Anda semua. Bagi yang ingin tahu, ingin menambah wawasan terkait bansos, bisa disimak penjelasan yang nanti akan saya sampaikan. Tentunya disimak sampai tuntas Bapak Ibu, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dan berikut penjelasan lengkapnya. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi yang tadi saya sampaikan di awal video, jadi di sini mungkin dari Anda yang menonton video saya, ada bantuan PKH BPNT-nya yang tercoret atau sudah terhenti di tahap 2 ini. Karena memang di sebagian besar daerah di Indonesia sudah dilakukan proses penyaluran PKH dan BPNT tahap 2 tahun 2025. Ya, ada juga sebagian daerah yang belum ya, karena masih proses untuk persiapan penyaluran bantuan secara digital. Nah, ini ada beberapa daerah yang dijadikan pilot project untuk penyaluran bantuan secara digital. Salah satunya yaitu Kabupaten Banyuwangi. Nanti untuk kegiatan proses penyaluran secara digital ini akan melibatkan beberapa aplikasi seperti aplikasi IKD dan juga aplikasi penyaluran bansos yang dari Kemensos gitu ya. Nah, ini sebagai informasi saja ya, karena nanti insya Allah siap-siap bisa jadi nanti seluruh Indonesia penyaluran PKH BPNT untuk tahun-tahun kedepannya bisa jadi menggunakan konsep digital. Makanya ini dilakukan dulu, dites dulu ya, intinya dites ada kendala atau tidak, atau sukses atau tidak gitu ya. Nanti kalau sukses berarti akan dilaksanakan se-Indonesia. Kembali lagi ke topik bahasan Bapak Ibu sekalian terkait PKH BPNT tidak cair karena proses ground checking. Ini menarik Bapak Ibu, karena kemarin sudah dilakukan kegiatan ground check atau survei lapang selama 2 bulan ya, bulan Maret dan bulan April. Hasilnya di bulan Mei dan Juni sudah diolah dan juga sudah diketahui siapa saja yang layak atau siapa saja yang tidak layak menerima bansos. Berikutnya, survei yang dilakukan itu Bapak Ibu memang merupakan masukan dari sebagian besar masyarakat Indonesia kepada pemerintah. Jadi ada masukan kalau penerima bansos banyak yang tidak tepat sasaran. Lalu dilakukanlah kebijakan pada zaman Bapak Prabowo Subianto ini, dilakukan kebijakan untuk disurvei ulang semua penerima bansos ya, baik PKH, BPNT ataupun masyarakat umum yang terindikasi prasejahtera dan tidak mendapat bansos. Kemarin sudah dilakukan ground checking. Jadi yang di ground check kemarin itu bukan hanya penerima PKH BPNT saja ya, tapi masyarakat umum yang terindikasi prasejahtera juga di ground check untuk mengupdate kondisi sosial ekonomi selama 2 bulan. Memang kegiatan ground check ini belum selesai karena memang data yang harusnya di ground check itu sangat banyak sekali, jutaan data, sedangkan SDM atau petugas yang melakukan ground check juga jumlahnya tidak banyak. Maka dari itu besok insya Allah akan ada ground check lanjutan di tahap-tahap selanjutnya. Nantikan saja, nanti yang belum di ground check insya Allah akan didatangi gitu ya. Berikutnya, dari hasil ground check itu Bapak Ibu, sebenarnya pemerintah itu sudah punya data. Sebelumnya sudah punya data. Artinya gini, misal Bapak Agus ya, Bapak Agus ini secara data yang sudah dilakukan sensus sebelumnya seperti sensus ekonomi, Reksosek, sensus pertanian dan sebagainya, Bapak Agus itu terindikasi punya sepeda motor 5 katakan ya. Nah, pada kegiatan ground check sebenarnya itu untuk melakukan update. Jadi update apakah sepeda motornya masih 5 ataukah berkurang ataukah menambah. Nah, itu masih satu variabel. Sedangkan yang nantinya akan masuk atau menjadi penilaian apakah orang itu nanti masuk kriteria miskin atau tidak, itu banyak sekali. Mulai dari rumahnya ya, apakah ngontrak ataukah milik sendiri, kepemilikan sawah, kepemilikan harta ya, baik emas, sepeda motor dan sebagainya, gaji bulanan, jadi dia dapat gaji bulan atau tidak, bekerja di mana ya, apakah sebagai buruh ataukah sebagai petani ataukah sebagai tukang kebersihan dan sebagainya, nanti semua itu dimasukkan di dalam
survei growth checking. Nanti semua itu akan dinilai atau dirata-rata. Nanti ada peringkatnya, dari semua sudah ada peringkatnya. Misal rumahnya itu tidak meyakinkan, ya biasa saja rumahnya, tapi sawahnya luas sekali. Nah itu juga akan masuk data ground check ya, atau masuk desil atas atau setidaknya tidak layak bansos. Karena meskipun rumahnya sederhana sekali, ya, tapi dia punya aset sawah yang luas, gitu ya. Jadi sebenarnya sistem itu sudah bisa membaca. Nah, kegiatan ground check kemarin itu adalah untuk pengupdatean data. Karena kita tahu Bapak Ibu kalau sensus ekonomi kan itu 10 tahun sekali, ya kan? Sensus penduduk juga sama, 10 tahun sekali. Tentunya dengan rentang 10 tahun ini akan banyak sekali perubahan-perubahan kondisi sosial ekonomi warga. Maka dari itu kegiatan ground check kemarin itu dilakukan untuk melakukan updating secara berkala. Jadi gitu. Dan rencananya Bapak Ibu setiap tahun nanti akan kegiatan ground check, karena nanti bisa jadi ekonominya akan berubah-ubah. Nah, bagi yang kemarin sudah di ground check dan bantuannya tidak cair, ya memang bisa jadi kenyataannya Anda memang tidak masuk kategori keluarga yang miskin, ya artinya sudah sejahtera atau sudah mapan atau sudah mencukupi, berkecukupan gitu ya, dan juga memang tidak layak menerima bansos. Belum lagi Bapak Ibu juga ada kebijakan yang bagi menerima bansos yang sudah 5 tahun lebih juga kesebagian nanti akan terhenti, ya agar nanti bisa bergantian kepada yang lain, terutama yang belum pernah mendapat bansos dan kondisi ekonominya di bawah rata-rata. Gitu ya Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu terkait info bansos ada hal yang sangat penting juga yang bisa saya sampaikan, yaitu terkait sifat bansos. Banyak yang salah paham terkait bansos. Kalau dia dapat bansos, banyak yang mengira akan cair seterusnya. Itu tidak benar Bapak Ibu ya. Jadi itu sudah tidak benar lagi. Artinya sekarang bansos itu sifatnya ya bantuan, bansos, bantuan sosial. Maka sifatnya bantuan gitu ya. Bisa jadi pemerintah hanya bisa membantu sampai kemarin. Bisa jadi sekarang sudah tidak lagi bisa membantu. Kalau tapi nanti kondisi ekonomi Anda tiba-tiba jatuh lagi dan ketika disurvei memang layak, ya insya Allah bisa dapat lagi gitu loh. Jadi gitu Bapak Ibu ya terkait bansos. Artinya ini sangat penting dipahami, khususnya bagi penerima bansos. Anggap bansos itu sebagai bonus bantuan ya, jangan dianggap sebagai gaji bulanan ataupun dana pensiun, karena nanti kalau suatu saat tidak cair pasti akan ada rasa kekecewaan. Padahal Bapak Ibu, Anda kan tidak pernah bekerja ke negara, tidak absen, tidak ceklok atau tanda tangan gitu ya, tapi tiba-tiba dapat bantuan ya gitu. Jadi kalau sifatnya bantuan, maka Anda harus juga siap kapanpun bantuan itu terhenti sesuai dengan kebijakan. Karena memang ground check kemarin itu adalah arahan langsung dari Bapak Presiden untuk kegiatan updating data sosial ekonomi, DTSEN, data tunggal sosial ekonomi nasional gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Oh ya, terakhir Bapak Ibu saya lupa, jadi bagi yang nanti setelah di ground check ya ekonominya ternyata tergolong sejahtera tapi kenyataannya memang tidak punya apa-apa, nanti ya saran saya ketika nanti pengusulan bansos itu sudah dibuka di sistem SIKNG, Anda bisa mengusulkan lagi ke SIKNG. Jadi bisa lakukan usul ulang dari awal, karena nanti saat pengusulan ulang itu diinput lagi kondisi ekonominya bagaimana gitu ya. Bisa jadi data dari BPS memang ada yang belum update, bisa jadi ya. Maka dari itu bisa Anda lakukan pengusulan ulang, itu solusinya. Harapannya apa? Ya harapannya di pencairan tahap 3 ataupun tahap 4 bisa menerima lagi. Tapi tetap Bapak Ibu harus ditanamkan dalam diri bahwasanya bansos itu sifatnya sementara. Gitu ya. Terima kasih dari saya itu. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di info bansos berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.